Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu izin rekan-rekan, apakah PPT sudah terlihat di layar? Siap, sudah terlihat. Oke, baik. Izin Bapak, izin kami akan menjelaskan tentang pengaruh pembinaan kemandirian terhadap motivasi kerja warga binaan pemasyarakatan. Di mana fokus penelitian kami pada malam ini yaitu ada dua variabel, yaitu pembinaan kemandirian dan motivasi kerja warga binaan pemasyarakatan. Baik, izin saya Widiatmo Nugroho, STB 5358 selaku moderator, dan rekan saya. Izin saya Bernardino Salomon Sialoho, 6 STB 5315. Izin saya Niputri Deviani, STB 5348. Saya Muhammad Kasih Sulami, STB 5336. Dan saya Hambali Surya Dirgantara, STB 5326. Baik, langsung saja untuk penjelasan bagian latar belakang akan saya berikan kepada rekan Bernard. Kepada rekan Bernard, saya persilakan. Izin di sini saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu yang pertama ada pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja WBP. Lalu pada poin yang kedua ada motivasi kerja menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembinaan, dan pada poin ketiga ada penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembinaan kemandirian terhadap motivasi kerja WBP. Mungkin bisa dilanjut rekan Bernard untuk rumusan masalah dan tujuan. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Apakah pembinaan kemandirian berpengaruh terhadap motivasi kerja WBP? Lalu yang kedua adalah tujuannya itu mengetahui pengaruh pembinaan kemandirian terhadap motivasi kerja WBP. Oke, baik. Selanjutnya ada variabel penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan Deviani. Pada rekan Deviani, saya persilakan. Masih di mute rekan Deviani. Coba di unmute dulu. Ulang-ulang. Baik Pak, izin di sini saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian. Variabel penelitian independen yaitu pembinaan kemandirian diukur melalui kualitas pelatihan, instruktur, fasilitas, manfaat keterampilan, dan praktik kerja. Selain itu, variabel dependen yaitu motivasi kerja WBP diukur melalui semangat, tanggung jawab, prestasi, pengembangan keterampilan, dan orientasi masa depan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 30 responden WBP. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling karena responden dipilih berdasarkan keterlibatan dalam program pembinaan. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS statistik. Oke, baik. Bagian uji validitas akan dijelaskan. Uji validitas dan uji reliabilitas akan dijelaskan oleh rekan Arzi. Rekan Arzi, saya persilakan. Saya akan menjelaskan mengenai uji validitas. Jadi pada hasil uji validitas di sini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai R dihitung lebih besar dari nilai R tabel. Nilai R tabel itu 0,361. Artinya instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Jadi kesimpulannya itu seluruh item dikatakan valid.
yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas. Jadi di sini kita lihat pada tabel hasil uji reliabilitas nilai kontras alba pada kedua variabel berada di atas 0,60 sehingga instrumen penelitian tidak reliable. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden konsisten dan instrumen layak digunakan. Baik, terima kasih rekan Arji. Selanjutnya untuk bagian statistik deskriptif akan dijelaskan oleh rekan Hambali. Pak rekan Hambali, saya persilakan. Baik, izin Bapak, sini saya akan menjelaskan terkait statistik deskriptif. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden berada pada kategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian dan motivasi kerja warga binaan pemasyarakatan tergolong baik. Di sini bisa dilihat nilai rata-ratanya itu melebihi 3,90. Jadi mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju. Next. Kemudian pada tabel atau di bagian distribusi frekuensi, di sini terlihat mayoritas responden berada pada kategori sangat tinggi, baik pada variabel pembinaan kemandirian maupun di variabel motivasi kerja. Ini menunjukkan bahwa program pembinaan berjalan dengan efektif dan diterima positif oleh warga binaan. Next. Kemudian di bagian uji asumsi klasik, data penelitian memenuhi syarat analisis regresi karena data berdistribusi normal tidak terjadi multikolinearitas. Di sini bisa dilihat nilainya sehingga bisa dilakukan analisis regresi linear. Persamaan regresi linear menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian memiliki pengaruh positif terhadap motivasi kerja warga binaan. Nilai R-square sebesar 75,6% menunjukkan bahwa sebagian besar motivasi kerja dipengaruhi oleh pembinaan kemandirian. Oke, baik. Maka dapat kita simpulkan bahwa kami bisa menunjukkan bahwa semakin baik pembinaan kemandirian yang diberikan, maka semakin tinggi motivasi kerja warga binaan. Program pembinaan mampu membantu kesiapan reintegrasi sosial warga binaan. Jadi, kami menyarankan untuk peningkatan kualitas pelatihan, fasilitas, dan perluasan, serta untuk audiens penelitiannya juga ke lembaga pemasyarakatan lain agar hasil penelitian menjadi lebih representatif. Izin Bapak, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.